Menteri tolong dibilang, Mas Menteri bilang kalau nggak mau bantu tolong menyingkirkan diri. Merdeka Belajar dari awal itu dibangun bukan sebagai hanya kebijakan, tetapi sebagai gerakan. Itu yang penting. Ingatkan sekali lagi, saya selalu mengingatkan kepada kepala daerah dan kepala dinas. Gak ada gunanya program guru penggerak ini kalau guru penggerak ini sesuai dengan peraturan permen kami tidak diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas. Ini harus menjadi tujuan akhirnya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini suatu kehormatan besar sekali saya bisa datang ke sini. Ini pertama kali saya ketemu. Setelah melihat daerah sekitar ini, saya cukup terkejut kenapa ini pertama kalinya. Kenapa ini pertama kalinya saya ke Tomohon? Luar biasa cantiknya ini daerah. Kelihatan sekali baik dari semangat daripada masyarakat baik di Manado maupun di Tomohon. Ini luar biasa gairah masyarakatnya dan bisa dibilang salah satu contoh masyarakat kebinekaan terbaik di Indonesia. Itu membuat hati saya sangat senang, sangat damai melihat Indonesia bisa punya berbagai macam daerah-daerah yang benar-benar menjunjung tinggi kebinekaan, di mana keberagaman itu menjadi kekuatan, bukan malah memisahkan kita tapi menyatukan kita. Jadi luar biasa, tepuk tangan untuk semua. Saya ingin pertama mengapresiasi tuan rumah SMPN Lokon, ya. Bilangnya Santa Nicholas atau Santo Nicholas? Oke, macam-macam kalau di Jakarta. Santa dari Santo, ada Saint, oke, Santo Nicholas. Terima kasih udah menjadi tuan rumah acara ini. Saya tahu di sini diwakili dan banyak sekali penggerak-penggerak dari berbagai bidang. Oke, mungkin angkat tangan kalau guru penggerak. Oke, wow, mayoritas di sini ya. Oke, luar biasa. Ini beneran ibu menjadi guru penggerak pertama yang jadi kepala dinas? Fasilitator. Oke, fasilitator pertama. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran semua guru penggerak di sini. Di sini juga ada kepala sekolah penggerak, angkat tangan, kepala sekolah penggerak. Oke, luar biasa. Ini pekerjaan paling sulit ini. Kepala sekolah lebih sulit dari guru penggerak. Dan di sini juga ada, kalau tidak salah, organisasi penggerak juga hadir. Benar? Ada? Luar biasa. Ada juga dari IGI, benar? Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan juga untuk mereka, luar biasa. Saya dari awal ini selalu bilang bahwa Merdeka Belajar kalau hanya menjadi kebijakan pemerintah pusat itu tidak akan kemana-mana, pasti akan mandek. Setelah saya udah nggak jadi menteri lagi, udah hilang. Ini adalah kenapa Merdeka Belajar dari awal itu dibangun bukan sebagai hanya kebijakan, tetapi sebagai gerakan. Itu yang penting. Dan setiap kali saya ditanya, banyak teman-teman guru penggerak, banyak teman-teman kepala sekolah penggerak dan lain stres itu. Nanti gimana Mas Menteri kalau dicabut dari posisi ini, gimana kelanjutannya? Lalu saya jawabannya adalah ujung-ujungnya apakah Merdeka Belajar ini lanjut apa tidak ada di tangan kalian, ada di tangan Bapak dan Ibu. Itu kuncinya. Mau arah mana kebijakan dari kementerian, kalau guru-guru penggerak sudah diangkat menjadi kepala sekolah, pengawas, bahkan kepala dinas kedepannya, ya kan? Kalau misalnya kurikulum Merdeka udah bukan hanya menjadi suatu kebijakan, tapi udah menjadi suatu filsafat baru dalam membuat kurikulum, dan guru-guru terlibat dalam membuat kurikulum masing-masing di sekolah masing-masing yang cocok
pada saat semua asesmen nasional ini menjadi dimengerti, benar-benar dimengerti, dan kenapa literasi, numerasi, dan survei karakter itu begitu penting, saya rasa akan sangat sulit membendung gerakan ini. Karena walaupun awalnya sedikit membingungkan semua perubahan ini, ayo jangan bohong, bingungin kan dari awalnya, gak apa-apa kok, kita juga. Semua perubahan itu membingungkan di awalnya, tapi memang sengaja. Kalau nggak kita bikin resah-resah dikit, nanti nggak ada animo untuk melakukan perubahan, benar nggak? Iya, harus dikocok-kocok dikit dulu, baru orang melek, gitu, baru sadar bahwa oh iya kita benar-benar butuh perubahan yang sangat besar. Jadi saya rasa gerakan itulah yang diwakili Bapak Ibu di ruangan ini yang akan terus mendorong, karena perubahan itu tidak bisa didorong oleh menteri, bahkan sangat sulit didorong oleh kepala dinas, Pemda maupun siapapun dari kementerian. Ujung-ujungnya perubahan Merdeka Belajar itu harus terjadi di masing-masing sekolah. Dan kalau pemimpin setiap sekolah menyadari bahwa ini adalah yang terbaik untuk murid-muridnya, saya rasa Merdeka Belajar akan berjaya terus berpuluh-puluh tahun ke depan dan terus berubah. Itu bedanya. Banyak orang menanyakan saya, oh ya ganti menteri, ganti kurikulum. Ya oke lah, boleh, saya siap dikritik itu ganti menteri, ganti kurikulum. Tapi jawab saya, apakah semuanya senang dengan kurikulum sebelumnya? Apakah memang tidak ada masalah sama sekali? Apakah jumlah materi yang berbondong-bondong memadatkan siswa dengan materi yang bisa dipertanyakan juga, apa pentingnya sebanyaknya itu materinya? Padahal pendalaman logika, literasi, pendalaman kemampuan bernalar itu hampir sama sekali nggak dites, dan semakin banyak kita menjejeli anak-anak kita dengan informasi, semakin tipis kemampuan dia untuk benar-benar berpikir secara dalam. Karena yang penting bukan apa yang diajarkan Bapak Ibu, ini harusnya sudah mulai sadar, apalagi di sekolah-sekolah yang baik seperti SMPN Lokon Santo Nicholas. Yang penting itu bukan apa yang diajarkan. Iya memang apa yang diajarkan adalah informasi yang penting, tapi lebih penting lagi dari apa adalah bagaimana cara mengajarkannya. Karena informasi seumur hidup anak-anak kita akan berubah terus, ilmu akan selalu terupdate. Bapak Ibu di sini tidak akan mungkin bisa mempersiapkan mengenai apa saja pekerjaan yang anak-anaknya nanti akan lakukan, karir apa saja, nggak mungkin. Nggak di sini, di Amerika, di Eropa nggak mungkin. Jadi yang terpenting adalah bagaimana anak itu bisa berpikir secara mandiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, punya tingkat logika dan kemampuan bernalar yang sangat tinggi, dan karakter yang hebat, karakter yang tangguh, karakter yang mampu menghadapi berbagai macam tantangan, dan tentunya rasa ingin tahu yang terus berkembang seumur hidup sehingga mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Inilah alasan Bapak Ibu, kenapa sekolah itu wajib menyenangkan. Kenapa? Karena kalau dari kecil anak itu mengasosiasikan sekolah, yaitu pendidikan, sebagai suatu pengalaman yang buruk, membosankan, bikin stres, dia tidak akan mengasosiasikan belajar dengan sesuatu yang positif. Inilah alasan kenapa kurikulum Merdeka banyak mispersepsi kurikulum Merdeka itu malah membebankan dan lain-lain karena ada project base dan lain-lain. Tetapi bagi anak-anak, terutama yang saya bicarakan, walaupun kelihatannya gurunya sama orang tuanya lebih banyak stres karena sekarang banyak kerja kelompok dan membutuhkan koordinasi, bagi anak-anak ini jauh lebih masuk akal untuk mereka, jauh lebih seru karena harus berkoordinasi, kerja kelompok, menghasilkan kerja-kerja nyata, bukan duduk aja diceramahi oleh guru lalu dites. Di mana di dunia ini, di karir apa, skill yang terpenting adalah dengar, menghafal, lalu dites. Pekerjaan apa Bapak Ibu seperti ini? Tidak ada jawabannya. Semua karir di masa depan kita dan sekarang, semuanya adalah kerja kelompok, menggunakan
logika dalam pemecahan permasalahan, kemampuan berkomunikasi, integritas, hal-hal yang gak bisa aja dites dengan persoalan multiple choice yang dites-tes kita. Itulah alasan kenapa asesmen nasional itu kita ubah menjadi jauh lebih mendasar. Saya nggak membilang bahwa perubahan ini semuanya mudah, enggak. Perubahan yang signifikan itu semuanya sulit. Semakin sulit itu biasanya indikasi bahwa itu perubahan yang malah sangat signifikan. Kalau semuanya gampang-gampang aja itu artinya mungkin itu bukan perubahan yang signifikan. Ini membutuhkan keberanian yang luar biasa dari kepala sekolah untuk mencoba hal-hal baru. Ini membutuhkan mindset atau pola pikir yang baru dari guru-guru yang berani keluar dari zona nyaman mereka. Karena pertama kalinya kemerdekaan itu agak menyeramkan loh. Waktu pertama kali kita meluncurkan kurikulum baru ini, banyak yang menanya saya, guru-guru jujur kepada saya, terutama guru penggerak, karena guru penggerak yang paling nekat. Jadi kalau mereka pun menyebut mereka agak takut, itu buat saya suatu hal yang serius gitu harus saya tanggapi. Sudah berpuluh-puluh tahun guru di Indonesia diatur jadwalnya, apa yang harus diajarkan, seperti apa, tesnya hasilnya apa, ujung-ujungnya apa yang terjadi. Guru-guru semua ngajar ke ujian nasional. Semua waktu di dalam sekolah menjadi drilling session terhadap mencapai ujian nasional yang didukung, malah diakselerasi atau diperburuk lagi dengan tanpa ada zonasi dulu, sehingga semua ujian nasional itu menjadi tekanan bagi orang tua dan murid untuk masuk sekolah-sekolah terbaik di SMP, di SMA, dan lain-lain. Konsekuensinya adalah anak-anak kita tidak bisa menjadi kreatif dan inovatif karena guru-gurunya dan kepala sekolahnya tidak diperbolehkan untuk menjadi inovatif dan kreatif. Jadi itu yang sebenarnya suatu tragedi yang terjadi di sistem pendidikan kita yang harus berubah. Beberapa poin terakhir saya mungkin untuk sedikit menjelaskan, karena saya di sini bukan untuk bicara, saya di sini untuk mendengar, untuk dapat masukan dan untuk diskusi, menerima pertanyaan, dan tolong silakan terbuka ya nanti dalam sesi tanya jawabnya. Boleh nanya apapun ke saya, mau nanya mengenai pekerjaan, mau nanya mengenai pribadi, silakan. Mau sesi curhat, cuma kalau curhat kalau diperpendek curhatnya biar yang lain juga bisa. Mungkin beberapa hal, satu adalah esensi daripada kurikulum merdeka ini. Banyak mispersepsi mengenai kurikulum merdeka. Esensinya itu cuma sebenarnya 3 hal besar ya mengenai kurikulum merdeka. Apa sih perubahan? Yang pertama, materinya dipotong 30-40%. Biar nggak menjadi beban yang luar biasa bagi guru-guru harus kejar tayang terus sehingga bisa mendalami. Itu yang pertama. Kedua adalah standar capaiannya itu dipermudah. Dulu di K13 saya harus terus terang Bapak Ibu, saya membaca standar capaian K13 saya aja susah mengerti maksudnya apa. Terlalu rumit, terlalu banyak. Jadi sekarang kita ingin menyederhanakan standar capaiannya biar lebih jelas bagi guru. Dan siapa yang menyederhana ini? Bukan orang-orang kementerian, guru-guru sendiri yang kita kerjakan kurikulum itu yang buat harusnya guru gitu loh. Bukan hanya akademik saja, guru itu yang terpenting perannya. Jadi kita sederhanakan. Kedua, dulu Bapak Ibu setiap minggu aturan jadwalnya itu diatur oleh pemerintah pusat. Berapa mata pelajaran, berapa jam per minggu diatur. Sekarang diatur per tahun. Artinya apa? Bapak Ibu, kepala sekolah dan guru itu bebas mengatur mau berapa jam ngajar mata pelajaran tertentu. Kalau ingin misalnya menjadikan satu sesi seharian dalam satu topik itu boleh kalau mau. Jadi sekarang diaturnya per tahun. Jadi bisa saja untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan pekerjaan, ketinggalan dari sisi pengertian. Setiap siswi di dalam kelas bisa benar-benar memahami konsep itu bisa lebih panjang sesinya. Sekarang udah nggak diatur lagi per minggunya, sekarang diaturnya per tahunnya. Perubahan kedua terbesar sekarang, guru-guru diberikan kemerdekaan untuk maju dan mundur sesuai
siswanya, ya, kemampuan peserta didiknya. Kalau mau akselerasi lebih cepat bisa, kalau mau mundur 1 tahun 2 tahun silakan untuk mengejar ketertinggalan. Itu diberikan hak kepada guru-guru dan kepala sekolah lagi. Dan tentunya perubahan yang terbesar adalah komponen project based learning. Sekarang tiba-tiba guru ditantang untuk menciptakan project-project. Ya, ini suatu hal yang sangat aneh buat guru-guru. Ya, mungkin bukan di sekolah ini, ada beberapa sekolah yang dari dulu lebih merdeka ya. Tapi bagi mayoritas sekolah, konsep project ini aneh sekali. Jadi mereka harus secara kreatif, guru-guru ditantang untuk menciptakan project-project berdasarkan tema-tema, menghasilkan, menentukan apa hasil dari project itu dan apa capaian dari project itu, lalu mengumpulkan peserta-peserta didik untuk mencapai goal-goal tersebut. Jadi komponen project based learning ini yang sebenarnya paling mengasah karakter, paling mengasah kemampuan kolaborasi, paling mengasah kemampuan kita gotong royong. Jadi kira-kira ini loh besarnya komponen-komponen yang berubah dengan kurikulum Merdeka. Jadi ini bukannya kurikulum yang statis. Ini kurikulum yang sebenarnya memberikan kemerdekaan terbesar kepada para guru kepala sekolah untuk menjadi co-kreator dalam proses transformasi ini. Itu yang pertama. Kedua, mengenai guru penggerak. Ini harus diingatkan sekali lagi. Saya selalu mengingatkan kepada kepala daerah dan kepala dinas. Gak ada gunanya program guru penggerak ini kalau guru-guru penggerak ini sesuai dengan peraturan permen kami tidak diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas. Ini harus menjadi tujuan akhirnya. Ya, sebenarnya baik. Saya sedikit bohong. Memang banyak gunanya pun kalau nggak diangkat menjadi pengawas kepala sekolah juga sangat besar. Saya melihat dampaknya guru penggerak besar. Tapi tujuan program ini adalah untuk memaksimalkan dampak dari guru penggerak. Jadi mereka harus masuk sesuai peraturan menteri kita, harus masuk dalam posisi kepemimpinan, mau itu kepala sekolah atau pengawas, ya insya Allah kepala dinas, ya, itu harus dilaksanakan. Jadi ini harus saya ingatkan kembali lagi, mohon ini adalah hak setiap guru penggerak untuk menjadi pemimpin, ya, bukan paksaan ya, tapi hak gitu. Tapi banyak sekolah agak khawatir mengenai melepaskan guru-guru penggerak mereka karena mereka jagoan-jagoan di masing-masing sekolah. Tapi itu wajib direlakan Pak Kapsek. Karena mereka harus menyebarkan gerakan ini dan memimpin perubahannya di sekolah-sekolah lain. Ujung-ujungnya kalau komunitas kita akhirnya bergerak menjadi gerakan Merdeka Belajar, segala-galanya akan berubah gitu. Jadi mohon kepala sekolah itu juga merelakan ya bagi yang menginginkan untuk segera, dan kepala dinasnya ditagih, harus ditagih. Itu adalah tiap tahun kalau ada yang pensiun, kepala sekolah, pengawas harus segera diisi oleh guru penggerak yang ada. Gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Juga apresiasi kepada organisasi-organisasi penggerak yang luar biasa. Mereka telah melakukan berbagai macam inisiatif, melakukan transformasi sekolah menjadi pendamping dan daripada kementerian, tapi juga dengan strategi-strategi mereka tersendiri dan luar biasa. Kalau kita mendesentralisasi perubahan transformasi ini, kita melihat banyak jurus-jurus yang nggak dipikirkan oleh kementerian terjadi di lapangan. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih sekali lagi dari tuan rumah. Silakan untuk sesi tanya jawabnya terbuka saja. Pertanyaan silakan, curhat tapi singkat. Kalau curhat pribadi mau profesional silakan. Terima kasih sekali lagi dan salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deti Eskilis, SPD. Saya mengajar di SD Impres Karaskasem 1, Kota Tomohon, dan saya adalah guru penggerak Angkatan 3 dari Kota Tomohon. Nah, terima kasih, hari ini istimewa sekali bisa bertemu dengan Mas Menteri. Harapan-harapan kami yang lalu
menginisiasi program guru penggerak, bahkan program-program lain dalam konsep Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Mas Menteri sendiri. Dan ini sangat luar biasa untuk pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum mengikuti guru penggerak, memang awal pikir sangat sulit, sangat susah, dan memang iya benar. Tapi dengan tekad yang tinggi, kami bisa menyelesaikan, bisa mengikuti hingga boleh menjadikan guru penggerak. Nah, dalam pendidikan guru penggerak banyak hal yang kami dapatkan yang luar biasa, sangat membantu dan benar-benar bisa mengubah pendidikan di lingkup kecil sekolah kami. Nah, itu kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak, bahkan pun kegiatan-kegiatan lain yang memperkuat guru penggerak dalam melaksanakan tugasnya, kapasitas sebagai guru. Nah, hari ini bertemu langsung dengan Mas Menteri. Pertanyaan saya, apakah masih ada kiat-kiat ataupun kiat dari Pak Menteri atau jurus pamungkas yang masih ada untuk boleh menambah, memperkuat kami atau menambah wawasan kami untuk lebih paripurna dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meilan Kado dan saya dari SD Praktis Kabupaten Minahasa. Ada Pak Kepalanya saya di sini dan tentunya suatu kebanggaan bisa hadir di sini. Dan saya sebagai pengajar praktik angkatan 1, angkatan percobaan dan sebagai fasilitator angkatan 5, saya sangat apresiasi untuk setiap program dari Pak Menteri, ya, Kemendikbudristek, dan juga Pak saya sebagai duta teknologi Kemendikbudristek Sulawesi Utara tahun ini. Harapannya saya bisa berfoto dengan Bapak dan Ibu. Pertanyaan saya seperti ini, Pak. Setelah saya mengikuti kegiatan sebagai pengajar praktik dan sebagai fasilitator, sejauh mana program guru penggerak ini bisa juga mengakomodir untuk pengawas yang bukan dari guru penggerak? Karena Pak, bukan curhat ya, tapi ini pengalaman. Ada begitu banyak inovasi-inovasi dari teman-teman guru penggerak yang masih belum bisa maksimal karena pemahaman dari pengawas-pengawas juga yang belum maksimal juga tentang guru penggerak. Nah, itu yang pertama. Boleh dulu, Pak? Singkat silakan, Bu. Ya, yang kedua tentang IKM. Saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai pelaksana IKM mandiri. Nah, kami sudah berusaha semaksimal mungkin mencari segala sesuatu sumber secara mandiri, tentunya juga dengan bantuan dari dinas pendidikan. Nah, kiranya Pak, sejauh mana juga bantuan dari Kementerian untuk kami sekolah sebagai pelaksana IKM mandiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Heni Anaka Montolal SPD, Kepala Sekolah Penggerak TK Negeri Pembina Kota Tomohon, satu-satunya TK Negeri di Kota Tomohon, Pak. Saya langsung saja, Pak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, jadi penjelasan tadi saya hanya bertanya satu, Pak. Yaitu kami ketika 3 tahun ke depan, ketika kami sebagai kepala sekolah penggerak, kami mengakhiri dan pendampingan dari kementerian, karena selama ini kan dikatakan 3 tahun. Jadi apakah status kami ke depan, apakah kami bisa langsung dipromosikan untuk menuju satu jabatan tertentu? Apakah bisa langsung menjadi fasilitator? Dan ada titipan Pak dari Manado, Bitung, juga sangat Talaut. Mereka katakan, apakah bisa diprioritaskan kalau ada pengangkatan untuk P3K bagi kepala sekolah penggerak yang belum mencapai kepentingan. Terima kasih, Pak. Seperti kata undang-undang, setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan. Kita mengenal sekolah negeri dan sekolah swasta, tetapi di dalam regulasi tidak mengenal dan tidak memaparkan tentang anak negeri dan anak swasta. Ya. Di Kota Tomohon ada 70% sekolah swasta
Dari 66 SD hanya 21 negeri, SMP dari 24 hanya 4 negeri, TK dari 58 hanya 1 negeri. Itu artinya bahwa didominasi oleh swasta. Setelah negeri ada, gereja, masjid sudah mendahului pelayanan diakonia melalui pendidikan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kebijakan terhadap pengangkatan guru karena ini adalah bom waktu bagi sekolah-sekolah swasta. Karena kami berjuang mati-matian bagaimana peran pemerintah terhadap sekolah swasta. Jika pemerintah tidak memberikan pegawai negeri, tidak memberikan kebijakan-kebijakan, maka mungkin pada 5 tahun yang akan datang akan banyak sekolah-sekolah swasta akan ditutup. Sementara mereka telah memberi dampak besar terhadap negara ini, bahwa mereka menjadi orang-orang yang membuat anak-anak cerdas. Mereka tidak negeri, mereka tidak anak swasta. Sejauh mana kebijakan untuk ke depan supaya baik negeri maupun swasta akan berjalan bersama untuk menjadikan anak Indonesia cerdas. Terima kasih. Sebagai program organisasi penggerak dan sekaligus saya sebagai fasilitator sekolah penggerak angkatan kedua. Pertama saya langsung aja efisiensi waktu. Pak Menteri, kami berterima kasih karena kami POP Majelis Pendidikan Kristen diberikan kesempatan untuk melaksanakan POP ini, tetapi masih pada jenjang PAUD, dan saya tahu ini adalah tahun terakhir untuk melaksanakan POP. Andaikan bisa diberikan kesempatan lagi kepada kami untuk dapat melaksanakan di semua jenjang, meskipun ini kurang tahun terakhir, ya, supaya transformasi pendidikan merata. Kemudian yang kedua, tadi sudah disentil juga bahwa yayasan pendidikan swasta paling banyak sekolah penggerak dan guru penggerak. Nah, tadi juga Pak Menteri sudah sentil yang mana sasaran terakhir adalah pengawas dan kepala sekolah. Bagaimana mungkin guru-guru kami yang ada di yayasan swasta bisa menjadi seorang pengawas? Kalau seorang kepala sekolah mungkin oke, tetapi seorang pengawas bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Kemudian yang ketiga, sehubungan Ibu Kadis juga sebagai pengurus POP Majelis Pendidikan Kristen sudah menyentil bahwa rata-rata guru-guru kami mengikuti P3K, dan akhirnya hidup segan masih pun tak mau untuk sekolah-sekolah swasta, Pak. Karena guru-guru kami sudah ditarik sebagai P3K. Seandainya dikembalikan kembali di sekolah swasta, sekolah asal. Terima kasih, Pak. Mas Menteri, kami melaporkan Minahasa kabupaten terbesar di Sulawesi Utara dengan jumlah PAUD kurang lebih 300, SD 341 dan SMP 103. Kita kabupaten terbesar dengan jumlah sekolah terbanyak. Pertama, bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap program Mas Menteri, kita sudah mengangkat pertama guru penggerak menjadi kepala sekolah. Jadi Kepala Dinas berkewajiban memberikan masukan kepada pemerintah daerah, pimpinan daerah agar supaya guru-guru penggerak ini dapat masuk, karena konsep saya kita harus mengubah mutu ini dari hulu, dari pengawas kepala sekolah baru ke guru-guru. Direncanakan jika regulasi pengangkatan guru penggerak sebagai pengawas terbit tahun ini, sebagaimana penjelasan Direktur Kepala Sekolah Pengawas, kita akan mengangkat minimal 6 guru penggerak menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, dan mereka dari sini. Ini untuk komitmen kami untuk mendukung program Merdeka Belajar. Jadi sementara singkat ini mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan juga dapat diikuti oleh kabupaten kota yang lain. Terima kasih. Saya Fandi dari Ikatan Guru Indonesia Kota Pemohon. Kami dari Ikatan Guru Indonesia memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi yang sudah memberikan kesempatan kepada Ikatan Guru Indonesia sebagai pelaksana POP di Indonesia. Dan Sulawesi Utara adalah terbanyak pelaksana POP
setiap kabupaten kota di Indonesia. Salah satunya Kota Tomohon. Ya. POP di Kota Tomohon itu terlaksana berkat kerjasama antara Ikatan Guru Indonesia Kota Tomohon dengan Dinas Pendidikan Kota Tomohon dan didukung penuh oleh Ibu Kepala Dinas untuk melaksanakan program imunisasi di Kota Tomohon. Sekarang sudah tahun kedua pelaksanaan program imunisasi penggerak di Kota Tomohon, mau tahun ketiga tahun ini. Dan peserta POP di Kota Tomohon ada 15 sekolah tingkat sekolah dasar. Yang menjadi pertanyaan kami sebagai perwakilan Ikatan Guru Indonesia Kota Tomohon, apakah setelah tahun terakhir ini pelaksanaan POP di Kota Tomohon, 15 sekolah yang sudah mengikuti ini, sekolah-sekolah yang mengikuti ini dalam hal ini kepala sekolah dan guru, sekolah itu bisa langsung diangkat menjadi sekolah bergerak. Itu kan tujuan akhirnya pelaksanaan POP ini, sekolah-sekolah itu akan diangkat menjadi sekolah penggerak supaya Tomohon, sekolah penggerak di Kota Tomohon menjadi lebih banyak. Kan Ibu Gadis begitu kan, Bu Gadis? Ya, dan Pak Sekretaris ada Dinas. Ya, itu harapan kami sebagai pelaksana POP di Kota Tomohon. Harapan kami 15 sekolah yang mengikuti program imunisasi penggerak di Kota Tomohon itu bisa otomatis diangkat menjadi sekolah penggerak supaya praktek baik yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kota Tomohon itu bisa tersebar di Kota Tomohon, dan semakin banyak sekolah-sekolah yang berada di Kota Tomohon menjadi sekolah penggerak yang juga bisa mendukung, di sekolah penggerak itu bisa mendukung, memotivasi guru-guru menjadi guru penggerak. Dan pertanyaan terakhir, Pak, ini kan POP di Indonesia itu jenjang SD dan SMP. Apakah ada penjejakan di sekolah menengah atas untuk pelaksanaan POP ini? Demikian, Pak. Mohon izin Mas Menteri, saya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulu. Izin Mas Menteri, saya sudah tahun kelima Kepala Dinas dari Muhajir, jadi sudah melewati 30. Saya seorang dokter, Pak. Saya mantan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, dan saya ini sudah masuk ke tahun kelima Kepala Dinas Pendidikan. Luar biasa, Pak, hubungan saya sama dengan Bapak waktu bulan pertama. Tapi saya melewati kurikulum 2013, kurikulum COVID, dan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi saya sampaikan, mari kita sama-sama barang apa ini sekolah penggerak dengan implementasi kurikulum Merdeka. Luar biasa, Mas Menteri, saya juga turut belajar. Jadi ilmu saya ini sudah melewati IPM, 2 IPM, kesehatan, pendidikan, pengadilan, luar biasa. Karena ini saya tahu Mas Menteri dengan implementasi Bapak dengan kurikulum Merdeka, karena kami sama-sama belajar. Cuma tergelitik di hati saya, memang benar Mas Menteri, masih kurang antara dinas pendidikan, bupati, wali kota, harusnya sama-sama duduk. Kita membuka rapor AN. Kita menerima SMA, SMK sisa 3 tahun, Pak. Tapi yang dari bawah, apakah masih ada? Kalau saya tahu dulu saya kelas 3 SD, sebelum naik kelas 3 SD, kali-kalian 1 sampai 10 sudah harus tahu. Saya dulu sekolah di Tomohon, Pak. Setiap kali masuk dari jalan sekolah ini masalah guru penggerak untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Kan itu nilai akhirnya, Mas Menteri. Ini sekarang kita guru penggerak, tapi hasil outputnya ke profil pelajar Pancasila. Banyak sekarang, tidak semua. Generasi kita pintar sudah keluar negeri balik, tapi tidak cinta NKRI. Ini yang kita mau bentuk ke nilai akhirnya profil pelajar Pancasila. Saya masih ingat, Pak, saya dulu sekolah di Tomohon ini. Saya jalan kaki 200 meter, kalau pagi guru kelas 1 saya bilang, bertemu dengan orang lebih tua harus selamat pagi, pulang selamat sore, selamat siang. Pak, begitu capeknya, tapi hanya nilai itu yang saya dapat untuk seorang anak kelas 1 SD saya rasakan yang ditanamkan oleh guru saya. Itu nilai-nilai yang mungkin kita bisa tambahkan nilai-nilai tata krama, dan untuk siswa-siswa kita luar biasa, Pak. Tapi Pak, saya mau kecil. Ini terjadi, saya turun ke sekolah-sekolah penggerak maupun guru. Ada guru yang
generasi milenial, tapi ada generasi baby boom kayak saya, Pak. Saya dengan dia begini, udah 59 tahun, Pak. Mohon izin saya sudah siap fungsional dari struktural. Bersyukur saya sudah lulus ke fungsional. Jadi bisa tambah 65, Pak Mas Menteri. Jadi ini yang saya titipkan, ini yang terjadi, Pak. Bagaimana untuk guru-guru yang dengan guru-guru milenial, guru penggerak, dengan segala perubahan-perubahan yang ada, dengan guru-guru yang masih merasakan kurikulasi guru-guru di atas, dan yang terjadi di dalam kelas, kadang-kala Pak, efek psikologis lebih tua, guru-guru dan yang masih muda itu masih ada. Dan ini hal-hal psikologis yang harus kita kikis habis. Bagaimana seorang guru penggerak masih muda dan inovatif kreatif untuk menggerakkan senior guru-gurunya yang masih generasi baby boom seperti kita, saya itu maksudnya. Nah itu hal-hal yang kita harus buat satu rekomendasi atau kebijakan biar bisa merata dan dipercepat penyerapan. Kalau enggak guru-guru yang sama kita ini kayaknya belum bisa move on dalam tanda kutip, Pak. Itu dari kita. Yang pertama saya lihat fenomena terjadi, tapi saya inginkan, Pak, sudah tidak pernah ada lagi rute nasional loh, Pak. Bukan saya mau ke Jakarta, tapi ada Mas Menteri terakhir di Bidakara 2019. Itu terakhir sebelum COVID. Itu kita harapkan seluruh kadis kabupaten kota maupun provinsi duduk melihat AN apa, setiap provinsi apa terobosan hasil AN untuk duduk melihat AN SMP, SD SMP dihubungkan dengan kita, apakah SMA di sekitar kita, Pak, menerima AN yang di SMP-nya analisa literasi numerasi masih merah atau kuning. Ini yang terjadi, hampir saja terjadi lost generation dalam tanda kutip. Saya tidak mau sebut, ada satu guru SMP berkata kepada saya, izin Bu Kadis, saya capek, saya mau mengajar, tapi dia mau belajar menghitung dan lain-lain agak kurang berarti. Dia menjadi angkatan COVID, artinya dia lulus SD kelas 6, waktu kelas 5 dia sudah COVID. Waktu naik kelas 6 lagi COVID, masuk SMP ini, kan sudah tahun ketiga kita ini mau mengakhiri pandemi ini. Ini yang terjadi bukan kita generalize, Pak, tapi kita harus waspada juga. Apa yang akan kita buat terobosan-terobosan per daerah, per kasuistik. Jadi kita harapkan praktek baik dari 15, saya ini 15 kabupaten kota, Pak, dari 454 sekolah SMA, SMK dan SMP sesulut, Pak. Ada 10 kepala cabang dinas. Jadi yang terjadi, kita dengan teman-teman Balai Guru Penggerak BPMP itu komunikasi intens. Terakhir saya hadir di acara Balai Besar Guru Penggerak di Jawa Barat. Kita praktek baik dengan guru-guru hebat. Pak, saya situ duduk sama-sama dengan teman-teman yang menjadi prestasi kemarin diberikan apresiasi oleh Balai Guru Penggerak dari seluruh saya dulu hadir. Saya sama-sama dengan Balai Dinas dan di situ. Izin Mas Menteri, saya juga baru terbuka, luar biasa. Tapi tidak ada terlambat. Apa yang kita buat terobosan kebijakan pengelola Mas Menteri, ada duduk bersama antara kepala dinas pendidikan kabupaten dan provinsi. Karena Mas Menteri kita menerima baru 3 tahun terakhir kita kerja keras. Bagaimana dengan tes skolastik bagi siswa kelas 12 nanti untuk masuk ke perguruan tinggi? Izin Mas Menteri, saya seorang dokter. Dulu kan masuk dokter kayak jurusan IPA. Tapi kalau saya sekarang anak kelas 12 dengan sekolah penggerak, dia mau masuk sekolah dokter harus berbuat mata pelajaran apa? Apakah cuma mapel biologi, mapel matematika, fisika nggak perlu lagi. Nah itu mungkin di episode 2020, episode Merdeka Belajar 2012 saya tergerak dengan tes skolastik tersebut. Nah itu yang bisa kita harapkan menjembatani saya kepala dinas provinsi SMA kelas 12 sekolah penggerak ke perguruan tinggi dengan tes skolastik. Apa yang akan kita buat? Itu justru yang kita menjadi suatu pertanyaan terpenting di samping perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin itu saja Mas Menteri. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Ibu Kadis. Ya, silakan.
Terima kasih Mas Menteri, ini kesempatan yang luar biasa bisa jumpa face to face. Saya singkat saja. Saya singkat saja. Pertama, program pendidikan guru penggerak itu sangat berdampak. Bahkan dampaknya terasa sampai keluarga saya, karena ini istri saya adalah fasilitator program pendidikan guru penggerak. Dampaknya itu saya merefleksikan dan melihat bahwa tujuan akhir hidup saya itu nantinya akan bermanfaat untuk orang-orang lain. Jadi saya melihat karir saya itu bukan menjadi pengawas dan bukan menjadi kepala sekolah, Mas Menteri. Dan ini menjadi sebuah kesendirian bagi saya. Saya melihat seharusnya akan semakin banyak orang juga, Pak, Mas Menteri. Jadi saya berharap program pendidikan guru penggerak itu bisa melibatkan lebih banyak guru lagi. Udah biasa nyata sendiri tuh. Oke, ini saya akan coba jawab ya. Mungkin saya nggak akan bisa jawab detailnya semua, tapi saya di sini bisa dibantu sama Pak Pratono sini sama Mas Nino yang bisa mungkin membantu menjelaskan beberapa hal. Oke, untuk guru penggerak. Guru penggerak itu pelatihan 6 bulan, ada yang sebelum itu ada yang latih 9 bulan, tapi ada juga yang mulai sekarang lebih pendek, dikompres gitu kan. Jadi setelah pelatihan selesai itu program, itu bukannya sudah selesai, itu artinya baru mulai ya program guru penggeraknya. PR-nya itu pas sudah selesai program guru penggeraknya, yang nanti akan ujung atau puncak daripada program itu adalah pada saat dia menjadikan posisi kepemimpinan, ya, kepala sekolah pengawas. Jadi lanjut, dan itu dari platform Merdeka Mengajar itu pun ada banyak sekali konten-konten yang akan terus mengupskill bukan hanya guru penggerak tapi semua guru di Indonesia juga. Tapi tentunya program guru penggerak ini akan menjadi program kepemimpinan yang nantinya pelatihan itu pindah, bukan dari kementerian ngelatih guru penggeraknya, lebih ke arah komunitas, di mana guru penggerak akan berkolaborasi dengan guru-guru penggerak dari berbagai macam kabupaten di Indonesia untuk saling berbagi, ya, membangun komunitas-komunitas belajar, sharing best practice dan lain-lain untuk semakin memperkuat komunitasnya. Jadi jangan harap kementerian akan lebih jago mengajar guru penggerak daripada komunitas guru penggerak sendiri. Gak mungkin, saya bakal kalah. Saya nggak punya ilmunya guru-guru penggerak yang di lapangan tiap hari menemukan hal-hal baru, mencoba hal-hal baru. Mau dari saya, dirjen-dirjen saya, direktur saya kalah sama guru penggerak lainnya. Jadi sebenarnya formula yang kita lihat sangat berhasil di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi negara-negara yang tingkat level literasinya tertinggi seperti Singapura, Finlandia dan lain-lain, itu semuanya sama. Pemerintah itu menjadi fasilitator terhadap guru-guru ngajarin guru lain gitu, dan itu yang sebenarnya paling meningkatkan. Plus kalau saya duduk di sini sama guru penggerak ngajarin bagaimana caranya mengajar, ya pasti diem-diem bakal ketawain saya gitu kan. Tahu dari mana ini Mas Menteri aja pernah masuk kelas apa enggak gitu. Jadi kredibilitas dari guru penggerak lain itu adalah fokusnya. Jadi kalau tanya tadi pertanyaannya adalah gimana nih nanti kiat untuk terus meningkatkan guru penggerak. Pada saat mereka sudah mencapai posisi kepemimpinan, mereka akan dihubungkan dengan berbagai macam komunitas belajar dan akan difasilitasi oleh kami. Itu perannya. Tapi setelah itu harus benar-benar menjadi network, menjadi jaringan tersendiri yang pemerintah mau ke arah manapun, itu komunitas itu akan selama-lamanya terus menghasilkan inovasi di lingkungan pendidikan. Harusnya begitu. Jadinya lebih tahan banting lah. Nah, saya tahu banyak isu guru penggerak sekarang kerjaannya agak susah karena banyak pengawas yang tidak mengerti mengenai apa yang dilakukan guru penggerak. Ini adalah tanggung jawabnya kepala dinas untuk mendobrak ya dan menjelaskan, dan LPP kita tentunya ya untuk membantu kepala dinas, mereka nggak akan jalan sendiri. Tapi ini adalah mohon dimengerti kalau misalnya ada yang masih banyak pengawas yang memblokir, tolong dibilang, Mas Menteri bilang kalau nggak mau bantu, tolong menyingkirkan diri. Ya, jadi step pertama untuk pengawas yang nggak mengerti adalah pertama belajar dulu.
belajar dan tanya kepada kepala dinas, tanya kepada bosannya, ya. Ngobrol, ajak ngobrol guru penggerak, beliin kopi, ngobrol 2 jam, dijelasin. Kalau masih nggak jelas, ya, mengenai ini. Baru setelah belajar, baru mengerti, oke, ini apa yang mau dilakukan guru-guru penggerak di masing-masing komunitasnya, gitu. Baru setelah itu peran pengawas adalah untuk mendukung, bukan untuk mengawasi terus. Ya, mendukung itu nomor 1, baru mengawas. Ya, jadi itu makanya saya nggak suka kata pengawas itu. Tadinya kita mau ganti katanya, tapi katanya bakal merepotin kalau kita ganti. Tadi kita mau jadi kayak pembimbing gitu lah. Tapi sebenarnya kunci dari pengawas itu adalah membantu kepala sekolah, membantu semua kepala sekolah untuk melaksanakan perubahan tersebut. Jadi mohon kepala dinas ini harus keras sekali komunikasi kepada pengawas. Saya tidak mau mendengar guru-guru penggerak kita diblokir. Saya nggak mau dengar guru-guru penggerak kita malah dihambat-hambat, direpotkan dan lain-lain oleh pengawas. Pengawas harusnya memberikan apa yang bisa saya lakukan. Yang saya mau dengar dari pengawas itu apa yang bisa saya lakukan guru penggerak, gimana saya bisa membantu Anda. Itu yang saya ingin dengar dari pengawas. Nah, IKM Mandiri. Nah, memang namanya IKM Mandiri memang bantuannya itu terbatas. Namanya itu makanya IKM Mandiri. Jadi kita kemarin itu punya keputusan. Ini saya jujur aja ya. Nanti Mas Tino bisa mengelaborasi dikit. Kita punya opsi pertama. Kemarin saya berdebat nih sama Mas Tino. Mas Tino ini kepala BSK, yaitu kepala kurikulum asesmen. Kita berdebat. Oke. Kalau kita mau memberikan bantuan yang full, kita kapasitasnya udah mentok di sekolah penggerak. Benar-benar mendukung mereka, membimbing mereka untuk pindah ke kurikulum yang baru. Ya. Tetapi apakah sekolah-sekolah lain yang kepengen secara mandiri pindah kurikulum akan kita blokir, akan kita larang, walaupun kita nggak punya kapasitas untuk membimbing secara fisik satu persatu. Jadi keputusan yang kita ambil adalah kita nggak akan memaksa pindah kurikulum, sekolah bebas memilih, ya terserah mereka, voluntary. Tetapi kami memberikan semua dukungan itu melalui platform Merdeka Mengajar. Semuanya online, ya. Jadi secara mandiri bisa berubah. Apakah banyak sekolah iri dengan bimbingan yang diberikan sekolah penggerak? Jelas, ya. Karena itu adalah program transformasi kita. Tapi kenapa kita melakukan itu di sekolah-sekolah penggerak? Dan jangan salah ya, sekolah penggerak itu seperti yang Bapak Ibu kepala sekolah penggerak bisa ceritakan, sekolah penggerak itu bukan sekolah-sekolah favorit, bukan sekolah-sekolah elit sama sekali. Ya, komposisinya itu representatif dari daerah-daerah paling miskin sampai daerah-daerah kota dan kota besar. Ya, jadi nggak ada hubungan untuk sekolah elit atau favorit dengan sekolah penggerak. Kita memilihnya berdasarkan kemauan si pemimpin sekolah itu benar-benar kepengen nggak berubah. Jadi kita mengevaluasi dari ini orang niat apa enggak, ya niat dan nekat nggak, harus sedikit nekat juga karena tanpa keberanian juga sulit. Ya, jadi itu sebenarnya kriteria. Jadi mohon maaf, benar-benar sudah mentok kita punya 300.000 sekolah. Jadi dukungan yang kita bisa lakukan itu hanya bisa kita lakukan melalui digital untuk saat ini. Tapi jangan lupa ada komunitas lain. Sekolah penggerak itu jangan salah, sekolah penggerak itu bukan kita bantu hanya untuk dirinya. Sekolah penggerak itu harus menjadi tuan rumah untuk sekolah-sekolah lain yang lagi mau coba transisi mandiri. Itu kepala sekolahnya, tugas repot kepala sekolah harus membuka ruangannya untuk kepala sekolah lain datang untuk belajar dari dia. Jadi kepala sekolah penggerak itu jangan senang aja menerima anggaran untuk melakukan transformasi, itu dapat bantuan lain-lain. Ruang tamunya mereka itu harus penuh, ya, dengan sekolah, dengan kepala-kepala sekolah di sekitarnya yang kepengen belajar gimana sih caranya implementasi itu. Itu adalah beban dan mandat daripada kepala sekolah penggerak. Ya, mereka harus sharing dengan komunitas sekitarnya. Dan ketiga, jangan lupa adalah komunitas guru penggerak. Semua kepala sekolah yang sedang melakukan IKM mandiri, ya, itu boleh mengkontak guru-guru penggerak untuk tolong dong bantuin saya, jelasin kepada saya. Bukan cuma guru penggerak di sekolah itu, guru penggerak di sekolah-sekolah lain, komunitas-komunitas silahkan datang dan belajar dari mereka mengenai filsafatnya Merdeka Belajar. Itu akan sangat membantu, ya. Jadinya semoga ke depan akan terus berkembang jumlah sekolah penggerak, tapi nggak akan nyampe. Pada saat itu udah pasti mayoritas sekolah-sekolah udah mau mengimplementasi kurikulum mandiri. Pertama, jangan khawatir. Anda boleh mengimplementasi bertahap.
mana tahun-tahun mana, angkatan mana yang dilakukan, silakan diimplementasi. Jadi kita memberikan fleksibilitas dan nggak perlu semua elemen daripada kurikulum, semua dimensi daripada kurikulum Merdeka itu diimplementasi. Bisa aja ambil sebagian dulu, kita mengambil. Jadi bertahap, jadi benar-benar diberikan kemerdekaan. Untuk kepala sekolah penggerak, nanti mungkin ini bisa dijawab dari sisi yang udah pasti, dari sisi honorer itu akan ada bantuan dari kita untuk mengakselerasi, ya. Apalagi untuk guru penggerak, untuk kepala sekolah penggerak dan lain-lain itu udah pasti. Tapi setelah 3 tahun apakah ada promosi, saya belum bisa jawab. Coba ya itu. Dari sini belum ada yang dari GTK, tapi mungkin kalau ada jawaban dari Pak Pratono bisa ya. Sorry, Pak Pratono nanti mungkin pasti akan menjawab mengenai kado tersebut. Dan negeri dan swasta ditutup. Jadi saya agak kurang mengerti pertanyaan ini dari aspek apa dulu. Ini maksudnya adalah pemerintah pusat bangun sekolah negeri di daerah atau mengenai guru. Oke, sekarang saya tanya. Oke. P3K nih masalahnya. Oke. Nomor 1 adalah itu adalah undang-undang. ASN negeri itu tidak boleh secara undang-undang untuk ditempatkan di dalam institusi yang bukan institusi negeri. Ya banyak orang nggak mengerti ini. Jadi sebenarnya ini yang terjadi itu sebenarnya melarang undang-undang. Ya, kita udah bicara dengan Kemenpan RB dan lain-lain, ternyata benar. Ini sebenarnya nggak boleh itu dilakukan. Ya, memang ada beberapa dosen-dosen PNS yang di universitas swasta, ada beberapa ASN negeri guru di sekolah swasta, tapi nggak banyak dan memang sudah berapa tahun ini coba dikurangi. Itu yang pertama. Jadi mohon dimengerti itu adalah undang-undang. Tapi masuk akal dong ya. Jadi sebenarnya dari aspek itu. Nah tentunya sekolah swasta tidak sendiri. Bantuan BOS kami berikan. Semua kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar semuanya tidak memilah-milih antara swasta dan negeri. Ya, contohnya sekolah penggerak, guru penggerak dan lain-lain. Itu tidak ada diskriminasi. Nah sekarang yang masalah P3K, ini masalah yang paling hot. Nah ini ada dua hal yang berbeda. Kalau saya tanya, tentunya dari yayasannya dan kepala sekolahnya mereka semuanya komplain mengenai ini. Tapi jangan lupa, yang sebenarnya mengikuti program itu adalah guru-gurunya sekolah swasta, benar nggak? Jadi kalau mereka merasa memang kesempatan dari aspek ekonomi mereka itu tidak lebih baik, mereka pun punya hak yang ditentukan oleh undang-undang. Itu hak mereka adalah untuk mau menjadi apply ke ASN. Jadi di satu sisi kita jangan semuanya bilang ini jelek dulu, jangan salah. Kita bukan memaksa guru-guru swasta. Mereka secara mandiri memilih untuk melakukan itu karena mungkin kondisi ekonomi mereka tidak terlalu baik. Jadi pertama jangan lupakan itu. Oke. Tapi juga di sisi satunya lagi kami menyadari ini masalah besar buat sekolah-sekolah swasta. Inilah alasan kenapa dalam pemilihan P3K, ya. Nanti Pak Prof juga bisa menjelaskan mungkin lebih detailnya. Dalam pemilihan P3K kita sekarang memprioritaskan hanya pertama, ronde-ronde pertama itu semuanya adalah guru-guru dari sekolah negeri di posisi-posisi formasi di sekolah negerinya, di tempatnya dia. Itu dulu. Jadi sekali lagi ini bukan kabar gembira untuk banyak guru-guru swasta yang sebenarnya ingin kesempatan ini ya. Tetapi kami menyadari bahwa ini terlalu disruptif. Kita ingin sebenarnya P3K ini semaksimal mungkin guru yang udah ada di sekolah itu menjadi P3K di sekolah itu. Di negeri dulu nih menyelesaikannya. Baru kalau ada formasi-formasi yang kosong benar-benar tidak ada demand untuk guru. Ya, benar-benar tidak ada guru di sekolah itu yang mencoba mengisi formasi itu. Itu nanti akan diberikan kesempatan bagi guru-guru swasta. Tetapi terus terang kesempatan itu akan jauh lebih kecil daripada guru-guru negeri. Jadi ini adalah komprominya. Tidak mungkin kami akan memasang guru itu kembali kepada swasta, tetapi formasi yang dibuka untuk swasta akan jauh lebih kecil karena akan memprioritaskan dulu guru-guru yang sudah ada di sekolah tersebut.
sehingga disrupsi perpindahan ini tidak terjadi terlalu besar. Ya, fair kan seperti itu. Jadinya yayasan dan sekolah swasta masih lumayan terlindungi, tapi tidak menutup 100% kemungkinan hak guru-guru swasta untuk menjadi yayasan di daerah-daerah yang misalnya terpencil, yang benar-benar butuh guru, yang nggak ada kesempatan sama sekali, itu akan terbuka. Jadi nanti demand and supply itu akan lebih seimbang ya dari aspek itu. Jadi itu nggak sempurna, tapi ya kita harus memikirkan semua aspeknya. Tapi saya rasa itu tidak akan menutup sekolah-sekolah swasta. Jadi saya nggak 100% setuju bahwa itu akan menghasilkan penutupan sekolah-sekolah swasta. Saya rasa itu agak ekstrim, Bu. Memang menurut saya yang lebih mengancam sekolah-sekolah swasta adalah kalau pemerintah daerah terlalu agresif membuka sekolah negeri di berbagai macam daerah tanpa memikirkan formasi lokalnya. Itu menurut saya ancaman lebih besar, karena itu masalah bangku nanti, ya kan, dan daripada guru. POP, terima kasih tadi mengenai semua jenjang. Itu adalah, saya nggak bisa jawab sekarang itu per kasusnya POP, apakah bisa ada semua jenjang, tapi tentunya setiap organisasi itu dipilih berdasarkan kemampuan dan spesialitas mereka, ya, kompetensi mereka. Dan bagaimana cara guru-guru swasta nanti bisa menjadi pengawas. Nanti saya mungkin kembali ke Pak Prof. Tadi pertanyaan itu, Pak. Mungkin saya alihkan dulu. Bagaimana Pak dari aspek tadi beberapa poin yang saya mention. Silakan Pak. Baik, sekali lagi untuk menekankan bahwa kalau misalnya tiba-tiba beban administratifnya meningkat, kalian punya hak untuk protes kepada kepala dinas. Oke, kalau Bapak Ibu kepala dinas jangan malah meningkatkan beban administratifnya, harusnya tugasnya itu malah menurunkan itu, sehingga memberikan mereka kemerdekaan. Ya memang ini nggak mudah juga untuk kepala dinas transisi ini sama sekali nggak mudah, karena sekarang bagaimana fungsi monitoringnya itu seperti apa dalam kondisi yang mereka, itu suatu hal yang mungkin kami akan bantu dampingi setiap kepala dinas terus secara intensif bagaimana perannya. Tapi rekomendasi saya adalah bagi kepala-kepala dinas atau pengawas yang masih mungkin belum yakin, biasanya cara terbaik saya melihat di berbagai macam daerah adalah kepala dinas yang sering ngumpul sama guru penggerak. Itu paling cepat mengerti apa prioritas, apa yang harus ditekankan dan dukungan apa. Jadi saya melihat sangat cepat. Biasanya apa yang terjadi ya? Biasanya kalau di daerah guru penggerak di bawah radar awalnya. Terus nggak tahu kenapa bupatinya tiba-tiba dengar mengenai guru penggerak ini dan akhirnya bikin rapat sama guru penggerak. Bupatinya dulu yang bikin rapat. Bupatinya kaget dengan semua ide-ide inovatif daripada guru penggeraknya. Akhirnya kepala dinasnya disuruh, oke, kalian mau bekerja sama guru penggeraknya. Saya lihat di daerah-daerah yang perubahan paling cepat itu yang terjadi. Jadi kalau bisa ya, kepada Bapak Ibu kepala dinas, tolong fasilitasi pertemuan antara kepala daerah dengan guru-guru penggerak. Benar, saya nggak bisa merubah opini daripada kepala daerah seefektif guru-guru penggerak gitu. Karena guru-guru penggerak itu ya di dalam daerah mereka tersendiri. Jadi itu saya melihat di berbagai macam kabupaten mereka kaget. Selalu jawabannya, Mas Menteri, saya biasanya dua hal yang bikin mereka kaget. Satu, ngumpul sama guru penggerak. Kedua, mengunjungi sekolah penggerak. Dua hal ini yang berubah. Bahkan ada beberapa dari Komisi 10, Pak Huda, Ketua Komisi 10 itu datang dan kaget waktu mengunjungi sekolah-sekolah penggerak, betapa besar perubahan yang terjadi, betapa meleknya anak-anak dalam ruang kelas gitu, betapa ramenya aktivitas dalam kelas sampai mengejutkan buat anggota Komisi 10 pun. Jadi kepala daerah tolong diajak, kepala dinas nih, kunci nih peran kepala dinas. Kepala daerah itu diajak jalan-jalan ngobrol ke sekolah penggerak, ngerumpi-ngerumpi sama guru penggerak, akan berubah perspektifnya mengenai gerakan Merdeka Belajar ini, karena mereka akan merasa sangat percaya diri. Wah, selalu tuh jawabannya, saya ini punya saya baru tahu Mas Menteri, saya punya senjata-senjata hebat ini di dalam kabupaten saya, gitu, yang bisa saya kerahkan untuk melakukan perubahan. Jadi itu mungkin poinnya.
Ada satu hal lagi yang saya mau tambahkan tadi yang mungkin belum tersentuh adalah mengenai honorer P3K ini. Nggak tahu Bapak Ibu sudah tahu perjuangan kita ini udah hampir setahun setengah ya mengenai ini. Pertama kita jadikan ini menjadi seleksi massal terbesar jadi 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu harus tahu lebih dari 600.000 honorer menjadi P3K ya, 600.000 ya. Jadi dengan semua kehebohan di sosmed mengenai berbagai macam isu ini, diam-diam masalahnya yang 600.000 yang jadi P3K nggak ngomong di sosmed. Yang selalu meletup-letup yang belum dapat formasi atau yang belum passing grade ya. Tapi saya harus menginfokan 600.000 teman-teman Bapak Ibu guru-guru honorer sudah menjadi P3K dan mendapat formasi. Tapi bukan itu yang saya mau update. Yang mau saya update adalah kami terus berjuang di Panselmas untuk satu tadi memastikan bahwa prioritas diberikan kepada guru-guru honorer di sekolah negeri di formasi di sekolahnya dia, itu yang pertama. Kedua, sekarang Bapak Ibu sudah tahu masalah utamanya apa di seluruh Indonesia adalah masalah formasi. Jadi kita sudah berikan jumlah segini, pengajuan formasinya itu nggak nyampe 50% ya tahun 2022 dari pemerintah daerah. Karena berbagai macam alasan, ada berbagai macam. Saya nggak ada waktu untuk masuk kenapa pemerintah daerah tidak mau mengajukan 100% formasinya. Ada yang takut uangnya nggak cukup dan lain-lain ya. Tapi kami mengatur untuk tahun ini berubah aturan mainnya. Untuk tahun ini aturan mainnya adalah uang DAU itu nggak akan keluar ke daerah sampai guru honorernya diangkat menjadi P3K. Tadinya udah ditransfer tapi dipagu, tetap aja nggak digunain kan? Ya udah, berarti tahun 2023 itu uang nggak akan ditransfer sampai diangkat. Jadinya nggak ada gunanya untuk kepala dinas sama kepala daerah, tidak ada gunanya tidak memaksimalkan formasi karena uang itu akan ditahan oleh pemerintah pusat sampai formasi diangkat karena sudah dipagu hanya bukan untuk pendidikan, hanya untuk guru honorer biaya P3K. Nggak boleh digunakan untuk pendidikan lainnya, itu yang dialokasikan. Jadi benar-benar kita kunci dari semua. Jadi bagi teman-teman yang tidak merasa pemerintah pusat mengambil posisi berpihak kepada guru honorer, inilah buktinya ya. Jadi mungkin itu bisa disebarkan kepada teman-teman guru-guru honorer terutama yang masih mencoba mendapatkan bahwa kita sudah melakukan berbagai macam perubahan, memang tidak sempurna tapi akan terus kita perjuangkan. Silakan untuk ronde berikutnya. Ya, terima kasih Mas Menteri dan Kepala Beskap dan Direktur Pusat Sekolah. Kita akan buka sesi kedua, tapi saya mau mengapresiasi dan kita memberi aplaus untuk Ibu dan Bapak anggota Komisi 10 Mbak Juliana dan Pak Sofiantan yang mendatangkan Mas Menteri di Sulut. Jadi kita beri aplaus yang mulia. Selamat datang Pak Rektor Unsrat juga selamat datang. Saya tanya ke Ibu Adriana suruh dilat ya gitu. Iya sudah. Baik, ronde yang kedua. Saya meminta bantuan kepala dinas, kepala BPMP dan BGP. Jangan saya diserang, tadi beri kesempatan.